Anda kembali di News Update dan seperti biasa setiap hari Sabtu dan Minggu kami mengumpulkan beberapa pertanyaan yang telah Anda kirimkan dalam tagar warganet Kepo COVID-19. Dan dalam segmen Dokter Menjawab edisi Minggu 12 April ini kami telah terhubung dengan Dr. Reysa Broto Asmoro melalui sambungan Skype. Kita langsung sapa saja Dr. Reysa. Dokter, selamat sore. Apa kabar? Sore, baik, alhamdulillah. Baik, dokter, Apa terima kasih. kabar? Alhamdulillah dok, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita langsung saja baca pertanyaan dari warganet. Berikut ini kita tampilkan, pemirsa, pertanyaan dari warganet yang pertama tentang COVID-19 dalam hashtag warganet kepo COVID-19 yang dikirimkan ke akun Twitter CNN Indonesia Daily. Bisa langsung ditampilkan. Ini dok, ada Zainul Farihin yang menanyakan soal vaksin influenza beberapa bulan yang lalu. Apakah kalau terpapar COVID-19 tetap menunjukkan gejala demam atau tidak? Terima kasih sebelumnya. Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin vaksin, tentu setiap vaksin itu punya jenisnya masing-masing. Jadi belum tentu vaksin influenza ini bisa mengcover atau melindungi penyakit dengan meskipun sama-sama corona, tapi dia karena sudah bermutasi, jadi belum tentu bisa saling melindungi dengan jenis yang paling baru ini. Jadi meskipun sudah pernah vaksin influenza, jadi gejala yang dialami mungkin kalau terinfeksi oleh COVID-19 bisa sama saja dengan gejala-gejala pada umumnya. Oke, jadi berbeda ya vaksin untuk influenza dan juga vaksin COVID-19. Sampai saat ini juga para ilmuwan peneliti masih melakukan penelitian begitu tentang vaksin corona. Selanjutnya kita masih dalam research ya. Kita ke pertanyaan warganet selanjutnya. Boleh langsung digeser teman-teman. Ini dari Rifki, _6, komposisi cairan disinfektan yang aman untuk disemprotkan di disinfection chamber apa aja ya dok ini? Karena kalau kita ketahui kan memang banyak sekarang kantor-kantor yang ada disinfektan chamber itu dok. Oke, jadi sebenarnya komposisi dari cairan disinfektan itu sampai saat ini memang sampai saat saya menjawab ini ya, itu belum ada yang direkomendasikan dan diperbolehkan digunakan oleh WHO. Memang sebenarnya chamber itu kan awalnya digunakan untuk mensterilisasi bagian luar tubuh. Jadi dengan menyemprotkan desinfektan ke tubuh manusia, sebenarnya itu juga tidak membunuh virus yang udah ada di dalam tubuh manusia. Jadi sebenarnya tidak direkomendasikan tuh cairan disinfektan itu untuk disemprotkan langsung ke tubuh manusia. Apalagi kalau paparannya sampai berlebihan, itu kan ya yang namanya disinfektan berbahan dasar alkohol maupun klorin, itu bisa menyebabkan iritasi pada kulit maupun pada mata. Gitu. Makanya biasanya dulu chamber-chamber dengan disinfektan itu dipasangnya tuh di pintu-pintu laboratorium dengan standar biosafety, di mana personil yang masuk itu kan menggunakan baju pelindung lengkap tuh kayak baju astronot gitu, supaya orangnya itu tidak menghirup dan terkena bahan kimia tersebut secara langsung gitu. Jadi sampai sekarang baru ada yang katanya beberapa chamber yang menggunakan antiseptiknya itu food grade dan dia non iritan yang aman untuk manusia, tapi tetap tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Tapi ya masih dalam penelitian juga sih, sampai saat ini belum ada yang disarankan oleh WHO. Oke, jadi jangan terlalu lama berada di desinfektan chamber yang ada begitu ya dok ya, karena bisa berbahaya kalau terpapar terlalu banyak disinfektan di kulit kita begitu ya dok. Bener. Iya dokter Reysa, kita mengandalkan itu aja. Kita ke Twitter yang lain, mention yang lain. Ini dari Virgasen. Dia nanya untuk masker, apakah bisa masker dimodifikasi dengan ditambahkan tisu basah yang sudah kering atau bahan unwoven lainnya, dan jika mengharuskan bepergian, adakah tips yang benar agar terhindar dari COVID-19 ini? Karena banyak kalau kita sekarang masyarakat yang melapisi maskernya dengan tisu basah, itu sebenarnya perlu nggak sih dok? Oke, memang saat ini kan pemerintah itu mengharuskan penggunaan maskernya untuk setiap orang kalau mau berpergian keluar rumah. Ya memang nggak harus masker bedah atau masker N95 ya, kalau bukan ke tempat yang berisiko tinggi kayak rumah sakit gitu. Masker kain kan sekarang disarankan cukup bagi masyarakat umum dalam kondisi sehat atau tanpa gejala atau keluhan apapun. Nah, masker kain sendiri yang disarankan itu sebenarnya harus memiliki 3 lapisan. Yang pertama harus ada lapisan non-anyaman tahan air yang di bagian depannya. Terus harus ada lapisan microfiber melt blown, yaitu kain non-anyaman di bagian tengah. Sama kain biasa tuh kayak kain katun gitu, pokoknya yang non-tenun untuk di bagian belakangnya. Jadi kalau misalnya ada yang mau menambahkan tisu basah atau kering, itu sebenarnya boleh-boleh aja. Bahkan kalau saya baca-baca dari CDC, itu penambahan 2 lembar tisu tebal atau
tisu dapur gitu ya di antara lapisan masker, itu ternyata bisa meningkatkan efektivitas dari masker. Meskipun belum ada nih penelitian yang membandingkan efektivitas jenis-jenis tisu untuk menyaring udara itu, tapi ternyata dari tisu dapur atau handuk tipis itu bisa meningkatkan efektivitas bahkan sampai 23-73% gitu. Oke, sebaiknya berapa lapis tuh dok dilapisin tisu kering atau tisu basah dengan adanya masker kain? Kalau kita tahu kan masker kain hanya efektivitasnya tidak setinggi masker medis ya? Benar, ya hanya sekitar 60-75%, tergantung dari bahan. Ya biasanya sih 2 lapis yang disarankan untuk ditambahkan. Gitu. Oke. Tapi ingat penggunaan masker kain ada aturannya juga ya. Jadi orang nggak boleh pakai masker kain itu lebih dari 4 jam. Apalagi kalau masker kainnya udah lembab atau basah harus langsung diganti. Oke, Gitu. baik. Terjawab sudah ini pertanyaan dari Arin DRST. Kita ke pertanyaan warganet selanjutnya terkait dengan warganet kepo COVID-19 ini. Ada dari Kagome. Kagome menanyakan berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui hasil tes COVID-19. Saya pernah baca ada yang meninggal sebelum keluar hasil tesnya tersebut. Oh iya, oke. Mungkin saya jelasin dulu kali ya, ada beberapa jenis tes yang bisa dilakukan pada pemeriksaan COVID-19 ini. Ya, secara garis besar ini ada 2 jenis tes, yakni rapid test dan metode PCR atau polymerase chain reaction. Nah, rapid test ini sebenarnya adalah metode yang digunakan untuk screening secara cepat. Jadi supaya orang tuh bisa tahu, terdata gitu ya, diperiksa antibodinya. Kalau misalnya udah ada antibodi yang terdeteksi, maka kita bisa beranggapan si virus itu sudah ada dalam tubuhnya. Nah, rapid test sendiri itu ada 2 macam juga. Ada yang diperiksa melalui darahnya, ada yang diperiksa melalui swab test juga. Tapi sama-sama yang dilihat adalah IgG atau IgM-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya yang kita sebut sebagai PCR test, ini yang merupakan sebenarnya gold standard untuk diagnosis COVID-19 sampai saat ini. Tujuannya adalah untuk mendeteksi virus RNA pada sampel dengan metodenya itu real-time reverse transcript PCR. Dan ya, yang namanya PCR test ini memang karena digunakan untuk melihat si material genetik ini agar si virus itu mudah dideteksi, tentunya butuh proses. Nah, dari ekstraksi hingga hasil tes itu keluar itu biasanya memerlukan waktu sekitar 6 jam. Tapi bisa lebih lama dari itu juga kalau kapasitas laboratorium yang digunakan untuk memeriksa sampelnya itu penuh. Sehingga sampel yang masuk tentunya harus antri lama untuk diperiksa. Jadi kalau bisa saya simpulkan, seberapa cepat sih sebuah tes virus itu ya tergantung pada tentu teknologi yang digunakan. Terus ketersediaan reagennya, jumlah petugas yang bekerja, protokol yang digunakan, dan banyaknya sampel yang diperiksa pada saat itu. Jadi kalau misalnya kita lihat zaman sekarang, PCR test tentu akan makan waktu lama, yang biasanya mungkin 3 hari udah selesai, tapi karena saking banyaknya sampel yang harus diperiksa melalui Litbangkes, maka bisa lebih dari seminggu, bahkan lebih dari 10 hari, karena mengantri. Baik, dok, ini sebenarnya juga masyarakat yang mungkin khawatir terpapar COVID-19 bisa melakukan pengecekan secara mandiri begitu ya, karena banyak sekali informasi-informasi yang beredar untuk pengecekan mandiri maupun melalui hotline yang setelah disediakan oleh pemerintah. Dr. Esa Brotoasmoro, terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini dan menjawab semua pertanyaan dari warganet yang kepo tentang COVID-19. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapan. Terima kasih, Dr. Esa. Selamat sore. Semoga bermanfaat.